Pesaing Scoopy resmi diluncurkan, Honda Giorno 2021 versi dari TV otomotif. Dirancang buat kendaraan di kota yang mobilitasnya tinggi. Misal macet nih, bisa selap-selip sama kendaraan lain biar cepat sampai. Nah sebenarnya secara dimensi, Honda Giorno ini gak jauh beda sama Honda Scoopy di Indonesia. Cuma dimensinya aja memang lebih mungil ya guys. Panjangnya cuma 1650 mm, lebarnya 670 mm, dan tingginya cuma 1035 mm. Sedangkan kalau Scoopy punya panjang 1864 mm, lebarnya di angka 686 mm, sama tingginya nih bisa sampai 1075 mm. Memang terbukti lebih kecil ya guys soal dimensi bodinya, bisa selip-selip nih waktu macet. Sedangkan jarak sumbu rodanya, atau kalau mau bahasanya lebih keren nih, kita sebutnya dengan wheelbase, yang panjangnya bisa sampai 1180 mm. Dan jarak terendahnya dari tanah pun cuma 105 mm aja. Masih penasaran dengan yang lainnya? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Desain imut-imut. Indonesia udah punya skutik bulat nih, Honda Scoopy yang populer banget buat remaja sama emak-emak. Ternyata Jepang juga punya model yang mirip banget sama Scoopy, tapi lebih bulat lagi. Namanya adalah Honda Giorno. Desain serba bulatnya ini bisa dilihat dari lampu depan, spakbor depan, sama bentuk bodinya yang menggelembung. Tapi meskipun lebih bulat, nggak berarti desain Giorno jadi lebih klasik ya guys. Dan sebenarnya kalau dilihat-lihat nih, skuter matic ini punya kombinasi desain unik sama modelnya beda dari Scoopy. Bukan mirip Scoopy sih, nyatanya Giorno ini punya tampilan yang cenderung kembaran sama milik Vespa. Bisa dilihat dari tempongnya yang mirip banget sama motor besutan Italia itu. Terlepas dari tampilannya yang mirip dengan Scoopy lah, mirip Vespa lah, gak mungkin ya dipungkiri kalau Giorno ini punya desain imut-imut yang gemesin. Gimana gak imut coba, ukurannya memang mungil gitu loh guys. Jok motornya juga terlihat mungil untuk ukurannya. Mungkin kalau itu motor kayak Bayu udah dicubit berkali-kali ya guys. Mesin minimalis. Honda Giorno ini masih belum dijual di Indonesia guys. Sekarang ini cuma lagi dijual di Jepang aja.
Di balik tampangnya yang retro klasik dan imut-imut ini ternyata cuma punya kapasitas mesin 50 cc aja. Katanya di Jepang, motor ini saingan sama Yamaha Vino yang sama-sama punya kapasitas mesin 50 cc. Honda Giorno ini sebenarnya mau laku dijual atau malah cari musuh sih guys. Tampilannya mirip banget tuh sama Vespa dan juga Scoopy. Sekarang kapasitas mesinnya pun juga mirip dengan Vino. By the way, anyway busway, terlepas dari semua kemiripannya tadi, Honda Giorno ini patut diapresiasi ya. Soalnya udah mengusung teknologi mesin ESP, silinder tunggal, 4 tak, dan rasio kompresinya yang lumayan tinggi, yakni mencapai 12,0 banding 1. Perlu diketahui nih guys, kalau mesin ini ternyata udah pakai teknologi NH Smart Power buat hasilkan efisiensi bahan bakar sama, biar waktu berkendara bisa tingkatkan performa motornya. Nah dari itu semua, mesin ini bisa semburkan tenaga nih, sampai 4,5 PS pada 8.000 RPM, dan torsi puncaknya pun bisa sampai 4,1 Nm pada 6.000 RPM. Tenaganya masih terbilang nendang loh guys buat jadi kendaraan sehari-hari. Cocok sih kalau cuma buat jalan-jalan sekitar kota. Tapi kalau kalian mau buat motor ini traveling keluar kota, yang ada malah ambruk nih di tengah jalan. Fiturnya jangan main-main. Meski Honda Giorno luarannya kelihatan simple nih, tapi jangan main-main kalau sama fiturnya guys. Udah mantep banget guys soal fiturnya. Bahkan ada fitur power outlet 12 volt loh. Fitur kekinian kesukaan bikers ini bisa buat isi ulang baterai ponsel kalian, sekaligus udah ada kompartemen penyimpanan di depannya. Makanya fitur colokan listrik ini pun cukup bantu kalian di zaman sekarang. Soalnya kalau kemana-mana tuh ponsel nggak bakal lepas dari tangan ya. Ada juga nih namanya fitur idling stop system yang bisa buat mesin mati secara otomatis waktu berhenti. Dengan fitur ini guys, bahan bakar kalian pun jadi gak mubazir nih lantaran mesin yang terus-terusan menyala. Bicara soal bahan bakarnya, Giorno udah dibekali tangki bensin 4,5 liter. Kata pabriknya sih, konsumsi bahan bakar Giorno diklaim bisa sampai 80 km per liter sama kecepatan konstannya 30 km per jam. Lumayan bisa diajak ngirit sih guys. Cuma kalau diajak buat ngebut sama dulu lincah, kayaknya motor ini masih perlu di-upgrade lagi ya. Kalau bagian speedometernya masih pakai instrumen analog dan layar kecil guys. Belum pakai yang digital biar lebih kekinian. Lalu motor ini pun udah tersematkan ban yang ukurannya sama, yaitu 80/100 mm dan diameternya adalah 10 cm baik depan maupun bagian belakangnya. Tumben ya guys, ukuran ban motornya sama, biasanya ban depan dibuat lebih kecil nih dan ban belakangnya bakal lebih gede. Di balik itu semua, Honda Giorno ini ternyata udah boyong bagasi yang gede banget. Bagasinya 20 liter loh guys, bisa buat taruh helm halves nih malahan. Kecil-kecil cabai rawit juga ya ini motor. Emang secara keseluruhan, fitur motor Matic Honda ini pun udah kekinian banget dan useful buat dipakai di perkotaan. Lantas, tertarik kah kalian membelinya?
Harga agak pricey. Gak cuma mirip Scoopy ataupun Vespa, tapi Honda Giorno ternyata juga punya kembaran di Vietnam sana yang namanya adalah Honda Metropolitan. Tapi harganya guys udah melambung jauh banget, sampai lebih mahal dibanding PCX 160 yang baru aja dirilis di Indonesia. Tapi balik lagi ya guys, mungkin cuma mirip aja. Kalau Honda Giorno sendiri udah ada beberapa versi nih guys, mulai dari versi standar, Kumamon, sama versi deluxe yang juga dijual di Jepang saja. Kalau soal harga, skutik ini pun punya harga 198.000 yen atau sekitar 26 juta rupiah buat versi standarnya. Nah, kalau versi Kumamonnya dibanderol 206.800 yen atau setara 28 jutaan. Sedangkan versi deluxe-nya kalau di Jepang sana sekitar 203.500 yen atau setara 27 jutaan rupiah. Lumayan pricey ya guys buat ukuran skutik matic mungil ini. Worth it gak sih guys semisal skutik dari Jepang ini harganya segitu? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun TV otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video yang lainnya ya.